Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwah fa ya ayyatuhal akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu materi adab. Dan ini kita sudah masuk pada bagian yang kedua dari al-adab, ya. Al-Arabi fi asri sadril Islam, yaitu asy'ar. Yang pertama kemarin An-Nasr sudah. Nasr kemarin ada khutbahnya sahabat Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Kemudian yang kedua, risalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khalid ibnil Walid, ya. Kemudian yang ketiga, nasrnya cuma ada dua contohnya, ya. Kemudian kita masuk bagian yang kedua, yaitu syair. Syair di sini kita akan membahas dari penyairnya Nabi, yaitu Hasan bin Tsabit radhiyallahu anhu. Di sini judulnya ya halaman 113. Hasan yuhaddidul musyrikin qabla fathi Makkah, ya. Hasan bin Tsabit, ya, mengancam orang-orang musyrikin sebelum penaklukan kota Makkah, ya. Sebelumnya mukadimah terlebih dahulu at-taqdim. Ahadat Quraisyun an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sanati sadisati min al-hijrah ala sulhi muddata 10 sanawat, ya, sulh al-Hudaybiyah. Ya, di sini Quraisy mengadakan perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 6 Hijriah, ya, gencatan senjata, ya, tidak ada perang selama, ya, perdamaian, ya, selama 10 tahun, ya. Nah, ini Sulhul Hudaybiyah, ya, Sulhul Hudaybiyah. Kemudian walakinna naqadatil ahda, akan tetapi kemudian Quraisy ini membatalkan perjanjian karena melanggar, ya, perjanjian yang sudah disepakati oleh dua belah pihak, ya, kaum muslimin dengan Quraisy. Fa'adda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaishan liqitalihim wa fathi Makkah. Oleh karena itu kemudian karena Quraisy membatalkan perjanjian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini mempersiapkan pasukan beliau untuk memerangi orang-orang Quraisy di sini, ya. Di sini sudah mempunyai kekuatan, ya, di wafat Makkah untuk dan penaklukan kota Mekah, ya. Lama tidak pulang. Ini adalah kampung halaman Nabi dan para sahabat muhajirin semua, ya. Kampung halamannya di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian fi nas at-tali, kemudian pada nas berikutnya nanti, ya, di syair nanti kita hadas Hasan bin Tsabit an istidad jaishil muslimin li hadzal fathil azim. Pada syairnya nanti, ya, beliau Hasan bin Tsabit, ya, membicarakan persiapan pasukan kaum muslimin untuk penaklukan, ya, yang agung, yang besar, yaitu penaklukan kota Makkah. Wa yamdahu ar-rasul. Selain itu juga beliau memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa sahabat, dan juga memuji, ya, para sahabat beliau. Wa yuhaddidul musyrikin, serta mengancam orang-orang musyrikin, ya. Fayaqul, kemudian di dalam nasnya, ya, nas syairnya seperti ini. Ini hanya sebagian saja, ya, sebenarnya, ya, panjang, tidak hanya 7 bait. Tapi kita pelajari cukup 7 bait saja, ya. Banyak diskonnya di sini. Ya, nanti bisa diperdalam lagi di jenjang-jenjang kuliah berikutnya, ya. Jika ada pelajaran adab, ya, di Libya misalnya, tapi kalau di SDDI enggak ada. Yang pertama, adimna khailana illam tarauha tusiru nak'a maw'iduha kada. Adima, ya, adima ya, adamu, ya, hilang. Khailana, kuda-kuda kami, ya, illam tarauha, jika kalian tidak melihat kuda-kuda kami itu. Tusiru nak'a, ya, di sini menerbangkan taj'alul anak'a itu gubar, ya. Taj'alul gubar yatir, ya, menerbangkan debu. Maw'iduha kada, tempatnya di kada, ya. Jadi kada itu tempat, ya, tempat sebelum masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah, ya, dari Madinah. Fa'im, ya, yang pertama ini kita maknanya bagaimana,
Di sini adimna khailana illam tarawha. Ya, di sini doa atau doa yang nanti kalau disyarahnya doa, ya. Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kuda-kuda kami jika kalian wahai orang-orang musyrikin, wahai orang-orang Quraisy, ya, tidak melihat kuda-kuda kami menerbangkan debu, ya, di kada. Ya, maksudnya di sini memberikan ultimatum, ya, memberikan peringatan, memberikan ancaman, ya, bahwasanya kaum muslimin akan, ya, menyerang kota Mekah, akan menaklukkan kota Mekah, ya, yaitu dengan membawa kuda-kuda, ya. Dan di sini, ya, menerbangkan debu berarti kudanya yaitu saling berpacu, ya, saling berlomba. Cepat sekali, ya, larinya sehingga bisa menerbangkan debu, ya. Ya, jika kalian misalnya di tempat yang berdebu, ya, kalau naik motor kalau cepat itu akan menerbangkan debu-debu yang ada di sekitarnya. Berbeda jika jalannya lambat, ya. Atau ketika ada genangan air, ya, jika cepat maka airnya akan, ya, tertumpah ke kanan ke kiri, ya, itu lebih keras daripada jika pelan-pelan. Dan demikian juga ketika di padang pasir, ya, jika kudanya itu berlari dengan kencang maka akan menerbangkan debu-debu yang diinjak oleh kuda tadi, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, fa imma tu'ridu anna tamarna. Ya, wa kana al-fathu wa inkashafa al-ghita'u. Ya, ini tadi yang pertama yaitu ultimatum, peringatan bahwasanya kaum muslimin akan menaklukkan kota Makkah, datang ke Mekah, ya. Sehingga di sini ada pilihan. Yang pertama, pilihan yang pertama, imma tu'ridu anna, yaitu kalian membiarkan kami, ya, wahai orang-orang Quraisy, ya. Ini pilihan pertama, jika kalian membiarkan kami, tidak menghalang-halangi kami, ya, tidak menghadang kami, tidak melawan kami, maka kami akan i'tamarna, kami akan melaksanakan umroh, ya. Ya, tidak perang begitu, ya, karena tidak dilawan. Ya, mereka langsung menyerah begitu saja. Wa kana al-fathu wa inkashafal ghita'. Ya, dan itulah penaklukan kota Makkah, ya, yang tanpa adanya peperangan. Wa inkashafal ghita', dan inkasyafa tersingkap, al-ghita' tutup. Ya, tapi maksud al-ghita' di sini, ya, ini digambarkan dengan tutup, yaitu maksudnya adalah kesyirikan, ya, karena kesyirikan ketika itu, ya, menyelimuti kota Makkah, ya, banyak kesyirikan yang ada di kota Makkah, ya, sehingga seperti menutupi, ya, menutupi kota Makkah dengan kesyirikan, sehingga di sini wang kasyafal ghita', ya, dan tersingkaplah, ya, terbukalah penutup itu, yaitu hilanglah kesyirikan, ya, setelah adanya Fathu Makkah. Ini pilihan yang pertama, yaitu kaum musyrikin Quraisy, ya. Pilihan pertama, mereka tidak melawan, ya. Karena, ya, ini kaum muslimin sudah tidak main-main lagi, ya. Sudah mempunyai kekuatan yang besar. Ya, sudah bisa diprediksi jika melawan akan kalah. Kemudian yang ketiga, ini bait yang ketiga, ini pilihan yang kedua, opsi kedua. Wa illa, ya, jika kalian tidak membiarkan kami, malah melawan, ya, fasbiru lijila diyaumin, maka, ya, sabarlah, ya, tunggulah, ya. Jila diyaumin itu perang dengan menggunakan pedang, ya, maksudnya, ya, perang, ya, sabarlah, ya, tunggulah perang nanti, ya, pada hari nanti, ya, pada hari H, enggak besok-besok gitu misalnya, ya. Tunggulah, ya, perang nanti. Ini kan seperti tadi ultimatum tadi, ya, mengancam kaum musyrikin, ya, bahwasanya kaum muslimin akan menyerang kota Makkah. Ya, tunggulah. Ya, tunggulah suatu hari nanti, ya. Kita akan berperang begitu, ya. Yu'inullahu fihi may yasha. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong, akan membantu, ya, dalam perang tersebut. Ya, membantu siapa? Yaitu may yasha, yaitu orang yang dia kehendaki, ya. Maksudnya yang dia kehendaki siapa? Yaitu jelas kaum muslimin, ya.
Maka di sini ya kaum muslimin menampakkan kekuatannya. Kemudian yang keempat, ditambah lagi, wa Jibrilun Rasulullahi fina, dan malaikat Jibril ini utusan Allah ya untuk kami yang akan berada pada pihak kami, tidak pada pihak kalian ya. Wa Ruhul Qudsi laisa lahu kifa. Dan Ruhul Qudsi ini malaikat Jibril ya, maksudnya Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril. Ya. Sebutan lain dari Jibril ya. Laisa lahu kifa. Dan malaikat Jibril ini tidak ada kifa, tidak ada laisa lahu masil ya, tidak ada tandingannya ya, tidak ada yang serupa kekuatannya ya. Jadi malaikat Jibril ini malaikat yang paling kuat ya, dan juga malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau ditugaskan untuk menyampaikan wahyu ya, kitab suci ya, kitab yang paling suci ya, kitab yang tidak ada perubahan hingga hari kiamat, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Ya, ini tidak ada tandingannya ya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ya, maka di sini ya kalian nanti orang-orang musyrikin kalian akan kalah. Ya, di sini mengancam ya. Kemudian yang kelima, al-khamis, wa qala Allah ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, qad arsaltu abdan, sungguh telah aku utus seorang hamba, yaitu maksudnya siapa? Yaitu maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulul haqqa inna fa'al bala. Ya, beliau mengatakan kebenaran ya, beliau mendakwahkan kebenaran. Inna fa'al bala. Jika ujian itu bermanfaat. Maksudnya di sini dengan diutusnya nabi ya untuk mendakwahkan kebenaran, ini adalah suatu bentuk ujian. Ya, maka nanti terpisah menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang mengikuti kebenaran tersebut ya, mengikuti dakwah Nabi ya, beriman kepada Nabi, maka di sini ujian di sini akan bermanfaat bagi dia. Sebaliknya, jika ujian tersebut itu dia malah tidak beriman kepada Nabi, maka ketika itu ya, ujiannya ini dia akan mendapatkan kesengsaraan ya, tidak bermanfaat. Ya, jadi ini tadi ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya diutus untuk menyampaikan kebenaran, dan itu sebagai ujian bagi manusia ya. Apakah dia akan mengikuti Nabi atau tidak? Jika mengikuti Nabi maka jelas pahalanya, jelas balasannya, dan jika tidak juga jelas azabnya ya. Kemudian yang keenam, syahidtu bihi ya, aku sudah bersaksi ya, sudah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah rasul ya, nabi dan rasul. Ya, fakumu, maka dari itu kalian berdirilah ya, sambutlah, saddiquhu, berimanlah kepada nabi tersebut ya, kepada Nabi Muhammad. Fakultum, akan tetapi kalian malah mengatakan la naqumu wa la nasya ya, kami tidak berdiri ya, kami tidak menyambut seruan nabi dan kami tidak mau ya. Jadi mereka orang-orang musyrikin ya tidak mau beriman kepada nabi dan malah memerangi. Kemudian yang ketujuh, terakhir, wa qala Allah ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad sayyartu jundan ya, sungguh telah aku utus sebuah prajurit, sebuah pasukan, humul ansor, yaitu pasukan tersebut adalah orang-orang Ansor ya, urbatu halliqa ya, yang mana orang-orang Ansor ini ya, urbatu halliqa, sudah terbiasa mereka menghadapi perjumpaan dengan musuh-musuhnya ya, maksudnya adalah orang-orang Ansor itu sudah terbiasa berperang. Jadi seperti sudah menjadi kebiasaan mereka ya untuk berperang melawan musuh ya, sehingga dari sini bisa dipahami bahwasanya orang-orang Ansor itu mempunyai ya, sudah mempunyai keahlian kemahiran di dalam berperang ya. Jadi di sini menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kaum muslimin ya di sini akan menang ya, begitu. Ya, ini ancaman bagi orang-orang musyrikin ya. Qailun nas tadi ya, Hasan bin Sabit Al-Ansari ya. Kunyahnya Abu Al-Walid. Ini termasuk syair mukhadram ya, syair mukhadram yaitu ya qada ma yaqrubu aw yuqarribu min nisfi hayatihi fil jahiliyah
ya separuh hidupnya pada masa jahiliyah, kemudian dia masuk Islam. Wa aslama wa hasunal islamu faja'ala syi'rahu li khidmatil Islam. Kemudian dia masuk Islam, ya, beliau masuk Islam dan Islamnya bagus. Dan syairnya ini kemudian digunakan untuk menolong Islam, membantu Islam, mengabdi kepada Islam, wa difa'ani dakwah, membela dakwah Nabi, ya, hatta sara syairar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa syairal Islamil awal. Hingga beliau menjadi seorang penyair Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga menjadi penyair Islam yang pertama, ya. Dan seterusnya, ya. Kemudian ya ini bisa dibaca-baca Syarhil Mufrodat, ya, bisa baca sendiri. Kemudian syarahnya juga sudah tadi, ya, silakan dibaca juga. Kemudian di sini al-afkar wal khosais yang merama izharu quwatil muslimin wa ma'aduh lil musyrikin in ta'arradu lahum inda adail umrah. Yaitu memperlihatkan tadi dalam syair tadi, ya, isinya yaitu memperlihatkan kekuatan kaum muslimin dan apa yang sudah mereka persiapkan untuk menghadapi orang-orang musyrikin. Jika orang-orang musyrikin tersebut, ya, tidak membiarkan mereka, yaitu mereka malah melawan, menentang, ya, kaum muslimin, ya, ketika melaksanakan umrah. Ya tadi, ya. Fa imma tu'ridu anna tamarna tadi, ya. Jika kalian melawan kami, jika kalian membiarkan kami, ya, tidak melawan, maka kami akan melaksanakan umrah. Dibiarkan begitu, ya. Mana tadi? Bentar. Ya, kemudian yang kedua, ta'yidullahi lil muslimin birsali Jibril alaihi salam linusratihim, ya. Allah Subhanahu wa taala menguatkan, ya, orang-orang muslimin dengan mengutus malaikat Jibril untuk menolong kaum muslimin. Yang ketiga, da'watul musyrikin ilal iman bir rasul sallallahu alaihi wasallam tasdiq bima ja'a bihi. Ajakan kepada orang musyrikin untuk beriman kepada nabi. Yang keempat, ta'assur Hasan al-Wadih bil Quran wal hadis. Di sini Hasan bin Sabit terinspirasi dari Al-Quran dan hadis yang berkaitan. Yang pertama, jazalatul alfat, lafaz-lafaznya ringkas. Kemudian yang kedua, maknanya jelas. Kemudian yang ketiga, dikoti taswir, ya, rinci di dalam menggambarkan. Misalnya menggambarkan suratil khail, ya, kecepatan kuda tadi dengan menerbangkan debu, ya. Di sini istamaddahu fi min qouli ta'ala fasatna bihi naq'a, ya, ini mengambil dari firman Allah taala fasarna bihi naq'a, ya, surat Al-Adiyat, ya. Kemudian yang kelima, dhuhurul atifah ad-diniyah al-qawiyah fi difa' an dakwah, munculnya perasaan agama yang berkaitan tentang agama yang kuat di dalam membela dakwah. Kemudian yang keenam, menggunakan ibarah, ya, atau kata-kata yang menggambarkan mawaqifil quwwah, ya, menggambarkan posisi kekuatan muslimin ketika itu dengan fa imma tu'ridu anna tamarna wa illa fasbiru li jilad yaumin. Kemudian yang ketujuh, ikhtiyar al-wadn al-jamil al-khafif wal qafiyah as-sahlah, ya, memilih wazan yang indah, yang ringan, dan qafiyah yang mudah. Ya, sampai di sini. Syukran ala husni istimaikum wa timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.